Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penyiapan data untuk meta-analisis. Yang pertama, kita tentu setelah berhasil mendownload, kemudian menjalankan softwarenya, kita harus menyiapkan data untuk meta-analisis. Kita dapat mendownload contoh meta-analisis berdasarkan data dari salah satu jurnal. Di sini adalah contoh satu meta-analisis. Kemudian kita akan membahas bagaimana autor dapat membuat suatu meta-analisis pada jurnal ini. Yang pertama kita harus ketahui adalah bagaimana struktur data dari Excel-nya. Jika kita melihat dan mendownload dari yang telah disediakan, di sini ada beberapa struktur data khusus untuk meta-analisis. Yang pertama adalah tentu case ID. Jadi case ID itu adalah contoh kasus. Jadi dalam satu referensi mungkin ada beberapa kasus yang disebutkan. Jadi tidak harus satu referensi satu kasus. Kadang ada beberapa yang berbeda tergantung dari pengklasifikasian data kita. Kemudian di sini ada XC, SC, NC, XE, SE, NE. Nah, ini adalah cukup penting. Jadi X itu adalah rata-rata, kemudian N itu adalah jumlah N objek, kemudian S adalah simpangan baku. Nah, C adalah kontrol, E adalah eksperimen. Jadi di sini XC berarti adalah rata-rata dari kontrol. Nah, berbeda dengan XE yang rata-rata dari eksperimen. Nah, nilai-nilai ini didapatkan dari jurnal tertentu. Nah, di sini adalah referensi kedua atau referensi nomor 2 gitu. Nah, kemudian ini adalah pengklasifikasiannya. Jadi misalkan di sini di jurnal yang tadi kita bahas adalah kontrolnya adalah hutan, kemudian eksperimennya adalah landscape selain hutan. Misalkan di sini adalah kopi, kemudian di sini ada tanaman, hutan tanaman. Nah, kemudian di sini ada atribut lainnya. Nah, itu adalah struktur data untuk meta-analisis. Jadi, tidak semua studi yang ada datanya dapat diolah menjadi atau diolah di meta-analisis. Jadi, hanya untuk data atau studi yang memiliki data rata-rata, kemudian simpangan baku, dan jumlah N-nya. Nah, jadi terlebih dahulu sebelum melakukan praktik untuk meta-analisis, mungkin ada baiknya jika membaca terlebih dahulu jurnal ini sehingga kita mengerti konteksnya. Nah, kemudian di sini adalah jadi meta-analisis adalah analisis lanjutan dari systematic review. Jadi di sini ada identifikasi, kemudian screening, kemudian ada eligibility, dan yang include, jadi hanya sebagian saja. Itu adalah
struktur data, kemudian pengantar untuk meta analisis.